Makanya nyesel, kenapa dulu tabungan saya kok bukan saya tabung di akhirat? Kenapa saya tabungnya di dunia? Ternyata sekarang mobil mewahnya ditinggal, rumah mewahnya ada beberapa juga ditinggal, perusahaannya juga ditinggal. Yang beliau cerita sama saya di arah ke Nganjuk, itu beliau punya penggemukan sapi, sapinya 900. Ketika nyawa itu sampai di tenggorokan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Dikatakan kepada mereka, ayo sopo sing iso ngobati saiki. Ayo, mana dokter? Angkat tangan dokter. Mana dokter? Mana dokter? Di pagi hari ini kita akan berbicara satu materi yang kita bikin ringan saja. Walaupun materi ini materi yang cukup berat, materi yang penting, materi yang perlu kita fahami dengan baik. Dan insya Allah kalau kita ngerti dengan baik, maka mudah-mudahan hidup kita senantiasa baik, mulai di dunia sampai di akhirat. Saya mau tanya, hidup yang abadi itu di mana? Di akhirat. Berarti sekarang ini panjenengan sudah hidup atau belum? Sudah hidup atau belum? Setengah? Pak Slamet, setengah itu loh. Ya apa? Panjenengan sekarang sudah hidup atau belum? Belum. Dalilnya apa? Apa buktinya kalau kita ini sekarang sama Allah dikatakan belum hidup? Nanti hadirin dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, masih ada tempat, silakan. Kalau masih ada lagi, monggo, 20 orang lagi masih cukup. Seperti api neraka, na'udzubillah. Neraka itu ketika kemasukan orang banyak. Teruskan sama Allah ditanya, halim talati, neraka, apakah kamu sudah penuh? Apa jawabannya neraka? Hal min mazid, ya Allah kalau mau tambah aja, terus noise. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka ya, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin sekalian, apa dalil yang mengatakan bahwa kita sekarang ini hakikatnya belum hidup? Apa yang menunjukkan bahwa kita ini sekarang sedang menuju kehidupan? Sedang menuju apa? Kehidupan. Maka justru saudara-saudara kita, sanak famili kita, karib kerabat kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, yang mereka telah meninggal dunia, itu hakikatnya mereka sekarang sudah hidup. Mereka sudah hidup. Dan tidak ada kematian setelah kematian itu. Artinya setelah nyawa kita tercabut dari kerongkongan, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ketika nyawa itu sampai di tenggorokan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Dikatakan kepada mereka, ayo sopo sing iso ngobati saiki. Ayo, mana dokter? Angkat tangan dokter. Mana dokter? Mana dokter? Oh, belum datang. Belum bangun jam segini. Dokter Faris. Ayo Pak Edi, silakan Pak Edi. Masya Allah. Sudah dikatakan manrok. Siapa yang bisa mengobati kalian sekarang? Karena penyakitnya bukan lagi penyakit fisik, tapi penyakitnya maradhus sam, penyakit kematian. Wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin inilah waktu perpisahan. Maksudnya perpisahan apa? Perpisahan dengan dunia dan berpisahan dengan penghuni dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, betis kanan dan betis kiri itu saking sakitnya sakaratul maut, itu sampai seakan-akan kebalik ini. Seperti itu. Maka salah satu doa kita apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan untuk kami dalam keadaan sakaratul maut. Kita minta meninggal itu seperti air yang keluar dari teko. Nyawanya keluarnya itu enak begitu. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah semuanya kalau ahli sholat meninggalnya begitu. Tapi hati-hati. Kalau tidak ahli sholat, nampaknya meninggalnya bakal berat ya. Nampaknya meninggalnya bakal berat. Ya mudah-mudahan semuanya sama Allah dikasih hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wal tafatis saqu bis-saq. Kaki kanan dan kaki kiri betisnya apa? Meluntir. Apa bahasa Inggrisnya meluntir itu? Where is English teacher? Apa Bu meluntir? Ngelinting. Ya Allah, kok bisa meluntir ngelinting? Nekuk. Apalagi Pak Edi? Mingsli. Wis semuanya lah, terserah panjenengan ya. Pokok intinya
Waltaffatis saqu bisaq. Kemudian orang ini menganggap apa ketika napas sudah di sini hadirin? Dia yakin ila rabbika yauma idzinil masak. Hari ini aku akan diperjalankan menuju siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang pertama bahwa kita sekarang ini belum ada apa-apanya. Dalil yang kedua. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam Juz Amma ya. Di Juz Amma, Juz yang ke-30. Itu ketika manusia meninggal dunia. Kemudian dia ngerti ternyata setelah meninggal inilah hidup yang sesungguhnya. Akhirnya dia menyesal. Kenapa dulu bangun rumahnya kok di dunia? Padahal rumah yang di dunia bakal saya tinggal. Kenapa dulu nabungnya kok di bank dunia? Padahal uang bank dunia ini bakal ditinggal. Nah, saya punya kenalan dan cukup baik di Kediri. Baru meninggal 3 hari yang lalu. Namanya Bapak Haji Mukayat. Itu konon katanya orang terkaya sekaresidenan. Bukan sak kabupaten, bukan sak kota, tapi sak karesidenan itu kan lebih luas ya. Kediri, Tulungagung, Blitar, Galek, itulah. Itu konon katanya beliau terkaya dan kok nampaknya iya. Qadarullah walhamdulillah, 1 minggu pas sebelum beliau meninggal saya sempat ketemu, saya sowan ke rumahnya pamitan. Pak Haji saya mau pamit. Oh ya, kok suwe Ustadz gak tahu ketok segala macam. Terus beliau cerita, saya sakit Ustadz katanya dia. Ini terakhir sudah masuk rumah sakit 4 kali. Dan dilihat sama dokter tidak ada penyakitnya. Kok nampaknya sakitnya itu kiriman. Apa itu sakitnya? Jadi di bawah pusernya itu rasanya kalau malam itu kayak disilet-silet. Itu tiap malam. Mulai jam 2 malam sampai nanti pagi. Tiap malam. Saya bilang coba Pak Haji diruqyah gitu. Mungkin belum sempat, ternyata beliau sudah meninggal dunia. Panjenengan tahu, beliau itu punya anak usia 5 tahun. Masya Allah, beliau seneng gitu, punya anak angkat umur 5 tahun. Beliau usianya 70. Itu anak angkat umur 5 tahun sudah dibikinkan rumah di lokasi strategis di kota Kediri. Apa Peh Kopi yang lama itu jalan apa namanya? Apa namanya? Kantor ACT itu loh. Jalan apa namanya? Soekarno-Hatta ya. Nah, Jalan Soekarno-Hatta itu salah satu jalan yang paling mahal kanan kirinya di Kediri. Itu anaknya baru umur 5 tahun sudah dibuatkan rumah 500 meter persegi. Saking sugih. Saya ke rumahnya itu mobil mewah itu di sana kayak Avanza. Kayak cherry. Waduh. Sampai ulap, sampai melebihi ulap. Ulap itu Masya Allah. Dan ternyata beliau juga meninggal dunia. Kita doakan semoga beliau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kenapa dulu tabungan saya kok bukan saya tabung di akhirat? Kenapa saya tabungnya di dunia? Ternyata sekarang mobil mewahnya ditinggal. Rumah mewahnya ada beberapa juga ditinggal. Perusahaannya juga ditinggal. Yang beliau cerita sama saya di arah ke Nganjuk. Itu beliau punya penggemukan sapi. Sapinya 900. Kambingnya lebih lagi. Dan di sana ada pabrik pupuk segala macam. Masya Allah. Tapi ternyata juga ditinggal. Tapi alhamdulillah beliau orang baik. Anak asuhnya banyak. Panti asuhannya banyak. Pondok pesantren gratisnya juga banyak. Nah, maka saat itu ketika kita sudah meninggal. Apa yang kita katakan? Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baik ya Allah. Dulu waktu di dunia. Qaddamtu, aku melakukan sesuatu, aku membuat persiapan lihayati untuk kehidupanku. Padahal dia sudah mati. Tapi justru setelah dia mati, dia mengatakan apa? Inilah kehidupanku. Karena saat itu, mohon maaf ya, meripat kita bersama sudah melek. Ternyata hidup itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita akan membahas mengenai perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua dari kita, semua. Mau yang masih kecil ataupun yang sudah besar, yang masih muda ataupun yang sudah tua, yang sehat ataupun yang sudah sakit, yang senang olahraga. Oh, ternyata dokternya di depan. Dokter Sabto. Masya Allah. Baik yang sergap olahraga maupun yang tidak pernah olahraga, semuanya bakal apa?
mati. Nah, itulah kenapa disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Apa artinya? Ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia. Dan dalam Al-Quran itu hadirin dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ketika yang digunakan adalah kata insan, ya ayyuhal insan, itu artinya semuanya, mau yang muslim ataupun yang kafir, mau yang mukmin ataupun yang tidak beriman. Maka semuanya oleh Allah dipanggil dengan kata apa? Insan. Ini ada berita duka juga. Barusan ini tadi ya. Ibunda dari Bapak Sekcam Kasembon, Bapak Edi Lukman. Ibundanya meninggal dunia bernama Hajah Musyarofah. Meninggalnya tadi malam pukul 10:30 malam pada usia 82 tahun. Semoga beliau yang meninggal dunia oleh Allah semua amal ibadahnya diterima, salah dan khilafnya oleh Allah diampuni, dan Allah jadikan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan, ya ayyuhal insan, kalimat insan dalam Al-Quran, panjenengan cek mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Kalau ada kata-kata insan, maka itu bentuknya umum. Islam ataupun non-Islam. Mukmin ataupun tidak mukmin. Semuanya sama Allah dipanggil. Apa panggilannya? Ya ayyuhal insanu, wahai semuanya manusia. Innaka kadih, semua dari kalian itu bakal capek. Ya benda, kadih itu al-amalu al-mut'ib, melakukan suatu amalan yang bakal apa? Melelahkan. Coba, yang jadi dokter capek enggak Pak Dokter? Capek, sawang sinawang kan. Kemudian yang jadi tani, capek. Jadi ustadz enak. Yo podo ae, yo capek. Kerja apa? Jadi guru. Sawang sino, oh guru lu penak rek sertifikasi. Kerja jam 7 sampai jam 2. Bayarannya double, praian melok prei. Coba. Tapi aslinya mereka juga capek. Siapa lagi coba? Bahkan orang yang nganggur. Coba. Capek apa enggak? Capek golek kerja, capek di paido, capek di wasni tonggo, di seneni moro tuwa. Iya, capek. Artinya apa? Allah bilang apa? Innaka kadihun. Semua dari kalian pasti capek. Dalam rangka apa? Ila rabbika. Untuk berjumpa dengan Tuhanmu, yaitu siapa? Allah. Famulaqi. Nah, monggo ngriki Pak Mariono. Masya Allah. Ini istiqomah masjid Baitur Rahmah. Masya Allah. Monggo ngajeng ngriki. Nggih. Bismillah. Lah ngriki sakit. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kamu itu pasti capek dalam rangka perjalanan menuju kepada siapa? Allah. Tapi sayangnya apa? Ada orang yang capeknya manfaat, ada yang capeknya tidak membawa manfaat. Maka itulah, suatu hari, dalam surat Al-Ghashiyah, dikatakan apa? Tasla naran. Sebelumnya apa ayat sebelumnya? Apa sebelum tasla naran hamiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Wujuhun, wajah-wajahnya manusia di hari kiamat nanti khashi'ah. Khashi'ah itu apa? Khusyuknya telat. Waktu di dunia sombong, pas di akhirat kali ngene tok. Habis sudah di akhirat, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Mereka waktu di dunia capek, banyak kerja, banyak aktivitas, nasibah, sampai lelahnya itu tidak terukur. Tapi sayangnya apa? Tasla naran hamiyah. Ternyata capeknya dia, Pak Mul, maju. Saya tunggu dari jam 6 iki MC-nya mana? Bayangin MC jam 7 kurang 10 baru nyampe. Tolong panitia, amplop gak usah dikasihin. Kasih hukuman, malah kon nggak amplop. Sini. Depan sini. Masya Allah. Sudah sehat Pak Mul? Kemarin sempat sakit loh. Saya sedih beliau sakit. Ya Allah. Ini teman baik ini. Nyumbangi paling akeh. Saya mikir kalau sakit ini, ya Allah. Ini pundi-pundi keran keuangan bisa menipis ini kan. Tanahnya belum diwakafkan. Kok wis lo.
Saya datang ke rumahnya sama Bang John. Mana Bang John? Bang John. Saya datang, saya bilang, Pak Mul, tanah kan luas. Oh iya Ustaz, tapi tak toto ke anak. Ya. Iki seloro disambangi dikon wakaf lah kok iling anak. Ya astagfirullahaladzim. Sudah Pak Mul, saya mau bikin pondok ini Pak Mul. Tanah belum dapat. Nemen takur. Sudah lanjut, bismillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Mul ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Saya mau ngomong apa? Nah, mereka capek. Tasla naran, tapi capeknya mereka justru mengantarkan mereka masuk mana? Neraka. Saya mau tanya ibu-ibu. Mohon maaf ya, ini kita ngomong apa adanya saja ya. Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Amin. Pemeluk agama lain Bu, dakwah ndak untuk agamanya. Misalkan orang-orang Kristen, mereka dakwah ndak untuk ngajak orang lain masuk Kristen. Dakwah. Orang-orang Hindu, Buddha, apa agama yang lain semuanya. Mereka kan juga ngajak, kepingin supaya orang lain ikut agamanya. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani dan agama apapun akan kerja keras karena mereka tidak rela kalian itu kecuali ikut mereka. Maka itulah banyak kegiatan apa? Pemurtatan ya. Dimurtadkan orang Islam, dikeluarkan dari agama Islam. Dan kami sama Al-Akh Abu Shanum itu keliling banyak tempat di tempat-tempat mu'alaf yang Islamnya itu minoritas. Itu yo memang kesian betul Pak, gak direken sama orang Islam. Masjidnya wis miring-miring, keramiknya pecah. Anda tahu yang masuk ke sana siapa? Saudara kita dari Nasrani. Datang ngasih penyuluhan, datang bawa obat-obatan, datang bawa bantuan, datang bawa tas, bawa buku, bawa pulpen, bawa sepatu baru. Kita yang Islam eker-ekeran karo PDW NU karo Muhammadiyah. Muhammadiyah ngene, sing Muhammadiyah ngono wis NU iki ngene. Iya. Oh, eker-ekeran dan itu dibiarkan. Kenapa? Akhirnya daerah-daerah terpencil untuk saudara-saudara kita itu dimasuki siapa? Yang tidak Islam. Ketika saudara kita murtad, diilokno sama kita, lemah iman. Gara-gara mie instan tak kerdus yang melbu gereja. Loh. Lah kalau mie instan tak kerdus bikin mereka melbu gereja, pertanyaannya kenapa bukan panjenengan yang ngasih mie instan? Terus panjenengan masukkan masjid. Kan begitu saja nih. Nah, cuma kita ini kadung kakek rekeran nih dulu ya. Nah sudah hadirin, maka dibilang apa? Tasla naran hamiyah. Mereka capek, mereka kerja, mereka dakwah, mereka ibadah. Tapi capeknya mereka justru mengantarkan mereka masuk neraka. Suatu hari, Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Amirul Mukminin hadirin. Di depannya lewat seorang rahib atau pendeta. Lewat. Dan pendeta ini khusyuk banget. Gak pernah nakal. Gak pernah jahat. Baik, murah senyum, suka bantu orang, suka ngunjungi orang sakit, suka memberi kebahagiaan kepada orang yang sedang sedih. Dan hidupnya tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Ketika Umar lihat wajahnya orang ini pucet. Pucetnya karena capek ibadah, bukan karena maksiat. Pucetnya bukan karena kerja di sawah. Pucetnya bukan karena capek di pabrik. Enggak. Pucetnya karena rajin ibadah sampai capek. Kurang makan, fokus ibadah. Enggak, kurang tidur, fokus ibadah. Terus Umar bilang apa? Miskinun hadha. Kesian orang ini, kata Umar. Dia kepingin surga. Dia kepingin ketemu dengan Tuhannya. Dia melakukan perjalanan menuju kepada Tuhannya. Tapi ternyata dia salah jalan. Kesasar. Dan orang itu kalau kesasar Bu, bisa sampai enggak? Enggak sampai. Loh sekarang pakai Google Map aja masuk kuburan banyak kok. Iya, padahal pakai apa? Google Map itu ya kesasar melbu kuburan. Nah, apalagi orang-orang yang jalannya kesasar tapi gak kerosok oleh kesasar. Nah, maka Umar mengatakan sebelah sini, Ustadz Ahmad Al-Fat. Pak Mul geser dikit Pak Mul. Ini Ustadz dari Malang nih, punya sekolah tahfidz Al-Quran. Maju sini Ustadz Ahmad Al-Fat. Tapi mohon maaf di bawah Ustadz ya. Iya. Silakan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Nah sudah. Apa kata Umar ketika ngelihat rahib atau pendeta tadi? Dia ibadah, dia capek, dia orang baik, tidak pernah jahat, tidak pernah maksiat, tidak pernah korupsi, tidak pernah ganggu orang. Umar bilang apa? Radhiyallahu ta'ala anhu. Miskinun hadha. Kesian orang ini. Dia ibadah kepingin surga tapi salah jalan.
Dia kepingin ketemu dengan Tuhannya tapi salah jalan. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Berikan kami ya Allah petunjuk jalanmu yang lurus, bukan jalannya orang yang maghdubi alaihim, orang yang kau murkai. Siapa orang yang Allah murkai? Orang Yahudi, tahu kebenaran tapi tidak mau ikut. Ngerti, jane sing bener no yang ngono iku, tapi gak gelem melok. Itu sama Allah dimurkai. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat? Orang Nasrani dikatakan dalam Al-Quran. Kenapa? Niate api tapi salah jalan. Nah maka Umar mengatakan ketika ngelihat pendeta tadi, kesian ini orang. Dia ibadah, dia capek, dia tidak maksiat, dia tidak ganggu orang. Tapi terakhirnya, tasla naran hamiyah. Nah, maka hadirin sekalian, perjalanan menuju kepada Allah ini, dikatakan oleh para ulama, kuncinya cuma 3. Dan hati-hati loh ya. Ada yang rute perjalanannya, garis finishnya tinggal dikit. Pak Mul, hati-hati. Garis finishnya itu sudah tinggal dikit, kurang rong langkah. Loh bisa loh Bu, ini sekarang ketoknya seger-seger gini. Tiba-tiba besok saya di WA, Ustadz tahu enggak kemarin pengajian itu? Yang duduk bawah sebelah kanannya Ustadz itu. Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Itu rumahnya laku 17 miliar. Setelah laku kaget Ustadz. Dilarikan ke rumah sakit. Kata dokternya, mohon maaf. Sudah tidak tertolong. Akhirnya 17 miliar digawe bojone rabi maneh. Gak sempet wakaf pondok tahfidz Al-Quran. Baju kokonya bagus sih, Masya Allah. Cuma kopiahnya kurang putih dikit, rotok bulak. Sudah, wis lanjut. Mohon maaf Pak Mulia. Saya kalau sama beliau ini sudah insya Allah tidak ada apa-apa lah. Paling mek ngamuk purik menutup. Hadirin sekalian, nah maka kata para ulama, orang itu kalau mau ketemu sama Allah, mau jalan menuju Allah, kuncinya cuma berapa? 3. Kuncinya berapa? Cuma 3. Dan hati-hati, ada yang perjalanannya seperti saya masih panjang, masih dowo, masih kurang 50 tahun. Loh gak terima ya lah ya diamin gitu loh Pak Pe. Lagi ndonga panjang ngomong ya lah. Kalaupun panjenengan sekarang amin malaikatis ngalih telat. Nah sudah ada yang masih panjang dan ada yang memang sudah pendek. Tapi urusan umur kan tidak ada yang tahu. Ada orang sekarang seger buger sehat walafiat. Ternyata kita nanti siang dapat berita kaget ternyata sudah meninggal dunia. Ada juga orang-orang yang nampaknya sakit. Wes badannya payah sudah capek. Wes obat itu sekali minum sampai berapa macam. Dalam keadaan dia tidak terlalu suka makan, dalam keadaan obat yang masuk banyak, khawatir ginjalnya kena. Tapi ternyata ya enggak mati-mati. Ada apa enggak? Ada. Pernah dengar enggak cerita? Supir ambulan bawa pasien kritis, ambulannya kecelakaan, supirnya mati, pasiennya selamat. Pernah dengar berita begitu? Dan itu kejadian Pak. Supir ambulannya meninggal. Ya apa papakan? Ambulan itu kan harus dituntut dia nyetirnya apa? Cepet kan? Maka ketika ada apa-apa, yuk entek ya cepet. Dan rata-rata ambulan itu kan mobilnya ngarepe gana irungi itu loh. Jadi ono apa-apa ndang bismillah. Langsung dikirim ke negeri akhirat, hidup yang selama. Pasiennya di belakang, dibawa ambulan yang lain, masuk rumah sakit, operasinya sukses, waras. Sing waras malah meninggal, yang sakit malah hidup. Nah, maka itulah misteri. Maka Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan, At-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju kepada Allah itu hadirin, itu jalannya panjang banget. Menuju kepada Allah ini perjalanannya apa? Panjang. Kita ceritakan ya, nomor 1. Sebelum kita masuk ke rahim ibu kita hidup di alam apa? Arwah. Terus orang tua kita nikah, kita masuk di alam rahim. Setelah kita lahir, kita masuk di alam dunia. Nanti alam dunia selesai, pindah ke alam barzakh. Barzakh itu apa sih? Kuburan tadi loh. Maka jangan dibayangkan kerabat kita yang meninggal itu di bawah tanah itu. Bukan, karena jasadnya bisa habis. Tapi alamnya, namanya alam apa? Barzakh. Karena ada orang meninggal di laut, ya kan? Ada orang meninggal kebakar sampai tubuhnya habis, ya kan? Bukan berarti dia tidak diazab, bukan berarti dia tidak dapat nikmat, tetap dapat karena bukan tanahnya tapi alamnya, namanya alam apa? Barzakh. Dan alam barzakh itu panjang loh Bu.
Saya mau tanya, orang yang meninggal di tahun 1900 Masehi, meninggal tahun 1900, berarti sekarang di alam barzah sudah berapa lama? Pak Amri, matematikanya jelek Pak Amri. Itu guru matematika saya loh itu. Berapa kalau 1900? Sekarang sudah tahun berapa? 2000, berarti sudah? Bingung ini 122. Sewu apa 122 tahun. Padahal orang di dunia paling berapa sih umurnya? Nah, itu sudah 100 tahun di alam barzakh. Lah, itu kalau matinya 1900. Kalau matinya di zaman Fir'aun. Tambah dawa mana Nabi Adam. Meninggal di zamannya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Misalkan kan Qabil membunuh Habil, berarti Habil kan meninggal di zaman Nabi. Itu di alam barzakh berapa tahun? Ribuan piye. Sudah miliaran tahun sudah kan. Itu tidak pindah-pindah Bu. Hanya di alam barzakh selesai, masuk di hari apa? Yaumul mahsyar. Hari dimana kita digiring, sebelum mahsyar ba'ats, kebangkitan dulu ya. Bangkit, digiring ke padang mahsyar. Panjenengan tahu tidak padang mahsyar itu? Kita kan bakal dihisap. Panjenengan jangan kira, ayo hisap rombongan. Depot amanah pengajian Ahad pagi langsung ketuanya Ustadz Rifki maju. Ini tolong jamaahnya diceritakan sholatnya piye, ngajine piye. Tidak bisa. Hisab itu satu-satu. Dan panjenengan orang keberapa? Coba, Pak Mul. Jangan memperlambat hisab dengan nahan harta dunia. Orang cerdas itu orang yang ngirim hartanya sebelum dia ngabot-ngaboti akhirat. Bismillah. Soporo disindir terus, soindir. Ya Ustaz, kawan Ustaz. Tidak apa-apa, itu harapan saya memang. Nah, sudah hadirin sekalian, maka orang yang meninggalnya di zaman Nabi Adam itu baru alam barzakh, kemudian kebangkitan, kemudian hisab. Hisab lagi nanti nunggu timbangan, mizan. Timbangan selesai, antri maneh sirot, ngelewati jembatan, dan itu perjalanan yang sangat panjang. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani, nah sudah, ayo bismillah. Coba panitia, mana lagi? Duduk di mana lagi nih? Depan, timur, monggo Pak Guru, silakan. Ini Pak, Masya Allah, Pak Guru Puguh ini. Beliau ini dari Pare, Pak Sujud, Pak Nabil, Pak Ribut, Pak Mas Hudi. Depannya, aduh ini biasa ada kodek son ya, lali saya. Dendam saya sama tukang son ini. Pak Wandi, Masya Allah, monggo silakan. Geser dikit ya, mohon maaf ya. Masya Allah, monggo silakan. Silakan. Nun saya mungkin, ya Allah, sempit-sempitan ya. Mohon maaf saya di atas ya. Dan seharusnya begitu memang. Astagfirullahaladzim. Tidak bercanda. Nah sudah. Maka dikatakan apa hadirin? Saya minta waktu dikit lagi. At-tariqu ilallahi tawil. Jalan untuk ketemu sama Allah itu jalannya apa? Panjang. Dalam keadaan apa? Wa nahnu namshi fihi kasulahfat. Tapi jalannya kita untuk ketemu sama Allah itu jalannya pelan kayak keong. Jalannya apa? Pelan. Kalau jalan terus lumayan. Ini wes jalannya pelan, kadang-kadang mandek istirahat. Kadang-kadang mandek refreshing. Kadang-kadang mandek loro. Kadang-kadang mandek ada kesibukan. Jadi tidak terus. Ini wes jalannya panjang, jalannya kita modelnya seperti keong, kakean. Mandek. Bisa sampai enggak? Enggak. Maka dikatakan apa? Walaisatil ghayatu an-nasilan nihayah. Maka ingat, tujuan kita hadirin, ketika kita berjalan menuju kepada Allah, tujuan kita bukan sampai di garis finish. Karena enggak mungkin sampai. Waktunya pendek, jalannya pelan, rutenya panjang. Maka tujuan kita bukan motong pita di garis finish. Walaisatil ghayatu an-nasilan nihayah. Walakinnal ghayatu, tapi tujuan kita mudah-mudahan sama Allah disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Apa tujuan kita? Walakinnal ghayatu an namuta wa nahnu ala hadat tariq. Tujuan kita itu apa hadirin? Meninggalnya di atas jalan ini. Walaupun tidak sampai finish, tapi ketika meninggalnya masih dalam rute perjalanan menuju kepada Allah, itulah namanya meninggal husnul khatimah. Dan itulah arti ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan
Muslim, apa itu Muslim? Yus pokok kita mati, matinya dalam rangka taat kepada Gusti Allah. Kita mati, matinya tunduk kepada Allah. Kita mati, matinya dalam keadaan Islam. Kita mati, matinya dalam keadaan patuh di atas aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka kalau sampai finish tidak mungkin. Wis, sing penting melakuni sing ajek masih yo alon. Iya, terus jalan ya wis ibadah gak usah muluk-muluk lah. Sing penting ibadahnya istiqomah. Sedekah gak usah akeh-akeh Pak Mul, wis tanah situ ae. Sing penting cukup gawe pondok ya ora apa-apa. Gak usah kabeh wong kabeh kuwi malah ngaboti ikhlas ya. Nggih Pak Mul. Ini saya sudah ngomong berapa kali tadi? Mosok gak sadar-sadar. Ya, mosok perlu sampai jam 10 disindir terus ya. Nah, sudah. Maka hadirin, maka tujuan kita bagaimana di jalan ini kita meninggal. Meninggal di dalam ibadah, meninggal di dalam dakwah, meninggal di dalam taat kepada Allah, meninggal dalam keadaan berbakti kepada kedua orang tua, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan silaturahim ke rumah keluarga, meninggal dalam keadaan sedang membantu keadaan tetangga kita. Pokok meninggalnya itu dalam keadaan sedang menuju berjalan kepada Allah. Nah sekarang modalnya 3. Apa modalnya? Nomor 1. Kalau kita mau jalan menuju kepada Allah dan kepingin meninggalnya husnul khotimah, modal nomor 1 ilmu. Apa Pak Mul? Ilmu. Tapi ilmu tok gak diamalno gawe sedekah ya abot. Karena ilmu itu oleh Allah bakal ditanya. Ilmunya dipakai untuk apa? Pak Mul ngerti keutamaan wakaf Pak Mul? Nanti saya share link ya. Nanti tolong dibaca. Iki lho wong paling males pengajian saya. Ngaji dibeleh aku Ustaz Rifki jare. Mulai pokoknya duit di dompet gak entek gak kalem mulai kok mirip-mirip Yusuf Mansur. Astagfirullahaladzim. Nah sudah. Maka yang pertama modalnya apa? Ilmu. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, panjenengan ngerti mandi besar itu ngertinya karena apa? Ilmu. Panjenengan kalau mau sholat zuhur, ndak punya ilmu, ngerti ndak sholat zuhur itu 4 rakaat? Panjenengan nun sewu nggih pipis. Ngerti ndak bahwa pipis itu najis kalau ndak punya ilmu? Nggak ngerti. Panjenengan selesai dari nifas, ngerti nggak kapan nifas itu selesai? Bagaimana orang yang selesai dari nifas, sholatnya perlu diqadha apa tidak? Puasanya perlu disaur apa tidak? Kalau nggak punya ilmu, ngerti nggak? Panjenengan puasa Ramadan, kalau nggak punya ilmu, berani nggak minum? Berani, ngopo sih poso, nggak ngerti kok, ngombe. Nah maka poin pertama untuk kemudian kita bisa ketemu sama Allah dan nanti meninggalnya dalam keadaan Allah ridho, amin. Itu modal pertamanya apa? Ilmu. Maka itulah tak kasih satu cerita Bu ya, tak kasih satu cerita. Nggak tahu ini pengajian panitia sampai jam berapa? Lawang saya panitianya, ya kan? Ya terserah saya. Begini, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, ini seorang khalifah. Bapaknya dia dulu juga khalifah dan anaknya dia juga jadi khalifah. Ini bapaknya presiden, anaknya presiden, putune yo presiden. Wah, luar biasa. Sudah hidupnya Bu nggak pernah diperintah sama orang. Lu apa anaknya wong jabatannya tinggi, sekarang dia juga pegang jabatan, anaknya dia juga dimuliakan, nggak pernah diperintah orang. Ambil sampahnya, nggak pernah. Suatu hari Bu, sendalnya mana? Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ini mau haji. Karena pusat pemerintahan itu di zamannya Bu di Baghdad. Baghdad itu Irak ya. Di mana? Di Irak. Sudah. Apa yang terjadi? Ketika dia mau berangkat haji Bu, maka dikumpulkan gubernur-gubernur yang dia mau lewati. Gubernur ini sampai terakhir gubernurnya Mekah dipanggil. Dia bilang, gubernur Mekah, ini Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan mau berangkat haji. Tolong semuanya disiapkan. Kata gubernur Mekah, yo sami'ana, wah siap. 86 dan gitu, sudah. Disiapin tenda semua, perlengkapan, air, kamar mandi, makanan, semuanya siap. Ketika sampai di Mekah, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ngumpulkan ulama, para kiai, para ustadz sak Mekah. Dikumpulkannya apa? Coba siapa di antara kalian ini sing paling pinter?
Man a'lamukum bil halali wal haram. Siapa yang paling pinter? Supaya nanti kita angkat menjadi mufti haji. Menjadi apa? Mufti haji. Jadi kalau ada pertanyaan, dia yang jawab. Semua ulama itu nunjuk satu orang, Bu. Siapa yang paling pinter? Ceret! Nunjuk satu orang. Semuanya kompak. Pes. Coba kamera di zoom. Biar masuk. Madani TV. Langsung terkenal, Pak Mul. Sudah? Terus Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan kaget. Loh, ini orang yang ditunjuk, maaf ya. Ini kita ngomong fisik, tapi tidak ada aib. Orangnya hitam, kecil, kakinya lumpuh. Hitam, ireng, cilik, kakinya lumpuh. Terus Sulaiman tanya, manhu, ini orang siapa? Dia bilang, huwa warithu ilmi Abdullah ibni Abbas. Ini orang yang mewarisi ilmunya Abdullah bin Abbas. Yang mewarisi ilmunya siapa? Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas itu orang paling ngerti Quran, paling ngerti sunnah di zaman sahabat. Ini pewarisnya. Siapa namanya? Atha ibnu Abi Rabah. Siapa namanya? Atha. Katakan, saya punya teman SD dulu, Atha. Namanya Atha. Sudah, dipanggil. Atha, kamu siap? Yo, kalau memang dibutuhkan saya siap. Oke. Sama Khalifah dibilang apa? Wes sekarang, siapkan tenda untuk Atha sekelas tendanya Khalifah. Bu, gede tendanya. Top. Kalau zaman sekarang mungkin ada AC-nya. Ada AC-nya, ada karpetnya, tebal, segala macam. Kumpul. Kenapa Atha perlu tenda besar? Karena diproyeksikan bakal banyak orang yang tanya. Sehingga orang yang tanya tidak perlu antri panjang. Sudah, Bu. Hari pertama orang tanya penuh. Hari kedua ketika di Mina dikasih tenda di Mina. Pindah ke Musdalifah kasih tenda di Musdalifah. Pindah ke Arafah kasih tenda di Arafah. Pindah lagi ke Mekah dikasih tenda di Mekah untuk tawaf. Terus tendanya yang paling bagus. Nah, pas wukuf di Arafah, itu yang mau tanya sama Atha ini banyak antri panjang. Dan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan eker-ekeran sama anaknya. Padahal orang haji itu kan tidak boleh apa? Tidak boleh eker-ekeran. Jidal tidak boleh. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh melakukan dosa, tidak boleh debat. Akhirnya si anak bilang, Pak, wis, kita kan punya mufti. Kita tanya aja. Oh betul. Ayo kita datang ke tendanya mufti. Waktu itu musim panas dan seperti sekarang, Bu. Sekarang kemarin itu Madinah 54 derajat, setengah mateng. Loh, saya kata apa lah setengah mateng. Setengah mateng 100. Masya Allah. Sudah. Waktu itu musim panas, apa yang terjadi? Ternyata antrian panjang. Dan antrian itu sampai luar tenda. Sampai luarnya apa? Tenda. Anda tahu Khalifah sama anaknya. Tidak pakai antri. Langsung maju. Dung, 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 dung. Melaku. Ini orang digini-gini. Dadah. Enak gitu. Sampai dalam. Terus kata muftinya. Siapa namanya tadi? Atha bin Abi Rabah tadi. Man ant? Kamu siapa? Dibilang sama Khalifah, ana Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan. Wah, ada waladi. Ini aku Sulaiman, Khalifah kamu. Ini anakku. Kata Atha apa? Saya tidak tanya jabatan kamu. Saya tahu kalau kamu Khalifah, saya tahu. Maksud saya tanya kamu siapa? Ini kamu kesini mau apa? Dibilang saya mau tanya. Khudh makanak wa illa farji. Antri dulu paling belakang. Antri paling belakang. Manas nih jopo kono. Kalau tidak mau, pulang saja. Itu mukanya Khalifah merah. Mulai kecil tidak pernah diperintah orang. Hari ini diperintah plus direndahkan depan banyak orang. Apa katanya? Ini orang sebanyak ini. Semuanya sama kayak kamu mau tanya. Loh kok enak kamu tanya moro-moro? Maju. Itu Khalifah karena kebaikannya, Bu. Rendah hati dia. Anaknya dituntun dibawa keluar. Terus dia ngomong apa sama anak? Ya waladi ta'allamal ilm. Nak, belajar ilmu. Seumur-umurnya bapakmu ini nak, tidak pernah disentak orang, tidak pernah diperintah orang, dan hari ini aku disentak dan aku nurut karena dia punya ilmu. Maka nak, kamu harus jadi orang yang punya ilmu. Lihat ilmu itu, Bu. Kita ibadah kalau punya ilmu enak. Orang sabar kalau punya ilmu enak. Orang bersyukur kalau punya ilmu enak. Orang punya tanah luas kalau ilmunya banyak, ngerti tanahnya harus diapain. Jual, wakaf. Ya apa jual itu. Begitu, jadi semuanya kalau punya ilmu enak. Maka kalau mau ketemu Allah nomor satu apa? Ilmu. Harus terus cari ilmu. Yang kedua, apa yang dibutuhkan untuk orang berjumpa dengan Allah? Nomor dua, Bu, ini yang paling penting. Salamatus sadri. Atine api.
Apa yang kedua? Salamatu sadri, kebersihan hati. Kenapa, Bu? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti di hari kiamat itu ketika kita ketemu sama Allah, semuanya, Pak Mul juga, semuanya ketemu sama Allah. Ternyata apa kata Allah Ta'ala? La yanfa'u mal. Harta yang kalian kumpulkan di dunia, tanahmu sing ombo, la yanfa'u. Tidak memberi manfaat. Kau usah pura-pura gak kerungu. Tidak memberi manfaat. Yauma la yanfa'u mal. Harta tidak bawa manfaat. Wala banun. Dan anak yang di dunia dibanggakan. Anakku lo insinyur. Amen roh. Sing bangun gedung paling dangkur di Surabaya ku sapa? Anaknya sampean. Loh aku iki takok sapa ngono lho. Dikira mau pamer ternyata. Iku gedung paling dukur di Surabaya, anakku arsitek. Yang waktu di dunia dibanggakan, Allah bilang nanti di akhirat apa? La yanfa'u malun wala banun. Hartamu tidak membawa manfaat, anakmu tidak mendatangkan manfaat. Karena semuanya nanti di hari kiamat apa? Nafsi. Aku para nabi aja bingung kok, ya enggak? Nabi Adam, Nabi, semua ketakutan. Tapi Allah bilang kecuali satu. Kecuali apa? Satu, yang akan mendatangkan manfaat. Apa itu? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah atine apik. Nah sekarang lihat Bu. Hati ini kan tidak kelihatan dipandang manusia kan? Ada orang ketoke riwa-riwi majelis taklim tapi sombonge ra karuan. Enten mboten? Lu kata astagfirullah. Kata ya nguasno rene ya astagfirullahalazim. Panjenengan nggih mboten wedi kualat ngoten niku. Gitu kan? Dibilang ada orang yang Masya Allah ilmunya luar biasa, apal Quran, bisa baca kitab, sholatnya ketoke yo api, tapi sama tonggo gak noleh blas. Enten? Enten mawon ngoten lho, betul kata. Enten ngoten lho. Ada orang yang kemudian Masya Allah hartanya melimpah, dijaluki wakaf sak petak itu gak ngei. Ada? Gak usah kata, ada gitu aja loh. Ada gitu. Wah, suwe-suwe mulih, asli mulih gelar aku ada mulih tenan iki. Wah, iki mari kemangan gak kolu. Wah, iki ngaji kok materine pane jenenge Pak Mul terus. Tapi ndak apa-apa Pak Mul ya. Saya doakan panjenengan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, anak-anak soleh soleha, dapat mantu ustadz. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Mudah-mudahan segera wakaf. Amin ya. Itu nanti aja di belakang, jangan di sini. Sudah? Apa hadirin? Hati yang bersih ini nggak mesti kelihatan fisik, betul apa enggak? Ketoke api padahal aslinya elek, juga enten. Ada sebaliknya orang yang ketoke raine itu Masya Allah. Wajahnya itu wajah nggak bersahabat. Tapi ternyata baik. Dan ini kejadian sama saya. Tapi bukan buat sombong ya. Ini cerita lucu aja. Ingat gak waktu kelut meletus dulu? Berapa? 6 atau 8 tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu. Itu kan waktu itu kita minta bantuan ke kecamatan kan rodo angel. Gara-gara kan dibagi rata kan. Sing butuh banyak, bantuannya tidak terlalu banyak. Akhirnya kami inisiatif di masjid. Bikin posko. Dan kita telepon teman-teman kita dari Muhammadiyah sekitar. Dan cepet kiriman datang. Dapat telur 1 truk dari Blitar. Dapat beras 1 truk dari mana. Dapat solar berapa. Waktu itu ingat ya di Masjid Darussalam. Masya Allah. Akhirnya karena kita lihat di kecamatan nampaknya yang butuh banyak, maka kita ikut bantu, kita los lah, siapa yang perlu, cepet telur, bahkan ais monggo, yang mau telur, yang mau mie instan, yang mau susu. Dan akhirnya terakhir kita fokuskan untuk bantuan anak-anak. Kita fokuskan untuk apa? Trauma healing buat anak-anak, supaya traumanya hilang. Kita bikin susu, biskuit, makanan, minuman, mainan gitu. Sudah, suatu hari masuk masjid itu. Setelah subuh, jamaah teman-teman sebagian sudah pulang. Saya masih di masjid. Ada laki-laki tua bawa sepeda pancal jengki. Sepeda wis nuweyeng. Bawa kresek merah besar. Masuk ke masjid. Saya zaman dulu ya jenggotnya sudah panjang gini loh, jangan dikira imut-imut loh dulu. Wis padha ae ngene, malah amit-amit zaman biyen. Sudah, saya duduk di teras masjid. Itu laki-laki itu ada teng. Tirose ten ngriki enten posko nggih. Lho nggih enten to Pak Lawara.
Lah niku kula nyuwun napa gangsal. Lho gangsal. Lah panjenengan betah pinten? Lah anu ten griya kula niku mboten kedata. Ini pemirsa Madani TV enggak ngerti. Bahasa Indonesianya gini. Apa di sini buka posko? Iya buka posko saya bilang. Oh kalau Anda buka posko boleh enggak saya minta? Saya bilang, loh ya boleh. Kenapa Anda enggak boleh minta? Kan panjenengan juga korban bencana. Saya tanya, memang butuhnya berapa? Itu di rumah saya enggak kedata. Ada cucu saya, ada anak saya. Sementara ada yang sakit juga. Panjenengan tahu hadirin. Saya suruh masuk gudang, saya suruh ambil sendiri. Wes panjenengan melebet gudang, panjenengan masuk gudang, ambil sak penuhnya kresek. Masukin susu, mie instan, gula, minyak. Saya kaget, Bayu, gak perasaan belas. Tapi tidak apa-apa, memang barangnya banyak. Oh ini kan uang, bukan uang kita. Dan itu kan orang ngasih bukan untuk kita, untuk dibagi kan. Wes saya suruh, wes sampean kebeki kresek, kebek tenanan. Sampai mulai itu ya saya sempet enten Mbak Rafia. Ya Allah, kita jaluk gak modal belas. Sudah saya carikan Rafia, dapat Rafia. Waktu mau pulang bilang apa? Sampai niki ketok nggih kawereng Pak. Brewoke sak mau ini. Tapi ya beneh. Astagfirullahaladzim. Ngomong ket pertama tak kon mulih sampean, Bang. Nah, ada orang yang memang secara fisik kelihatannya apa? Medeni. Panjenengan tahu Mr. Bean? Mr. Bean. Itu film-filmnya Mr. Bean ada omongannya apa enggak? Panjenengan guyu. Loh, wong gak ngomong kok panjenengan guyu. Memang wajahnya itu settingan pabrik sudah guyok gitu loh. Nah, maka ndak bisa menilai orang dari fisik. Nah, maka urusan hati ini modal terkuat ketemu sama Allah. Karena nanti di hari kiamat hartamu ndak manfaat, anakmu ndak manfaat kecuali bawa hati yang qalbun salim. Nah, para ulama bilang Bu, qalbun salim itu 3. Nomor 1, hati yang bersih dari perbuatan syirik. Bersih dari apa? Syirik. Itu qalbun salim. Jadi jangan ngomong qalbun salim lek sik dolanan dukun. Ngene iki qalbun salim. Lho sampean kok endi, Pak? Kok omahe Mbah Dukun. Lah apa? Iku lho bojoku peh lambene dawa eram. Takon ngetok didik. Nah, sudah. Ya ndak bisa qalbun salim kok main. Karena qalbun salim yang pertama, ini modal ketemu sama Allah, ndak boleh main-main dengan yang namanya apa? Syirik. Akidahnya, tauhidnya harus lurus. Nomor 2, apa itu qalbun salim? Qalbun khala minal mukhalafati wal munkarat. Hati yang bersih dari penyimpangan. Menyimpang dari siapa? Menyimpang dari jalannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi apa yang Kanjeng Nabi Muhammad ajarkan, itu yang kita lakukan. Karena kalau sampai menyimpang, itu namanya bukan qalbun salim. Yang ketiga apa? Qalbun khala minal bughdhu 'alal muslimin. Hati yang bersih dari membenci sesama kaum muslimin. Jadi tidak bisa Pak ngomong qalbun salim, tapi sama tonggone pententengan. Sama orang Islam eker-ekeran, sama orang Islam suudzon, bukan qalbun salim. Nah, itu yang ketiga. Itu modal pertama ketemu sama Allah dari apa? Ilmu. Modal kedua, hati yang bersih. Hati yang bersih itu 3. Tidak pernah syirik, tidak pernah menyelisihi Kanjeng Nabi Muhammad, dan tidak menyimpan kebencian kepada orang Islam. Mas Pak Jokowi, Pak. Pak Jokowi kan muslim ya? Saya cinta sama Pak Jokowi. 3 periode tidak apa-apa. Bismillah wis, menisan, tentean. Sudah yang ketiga, loh enggak, kan enggak apa-apa. Kan supaya pembangunan itu semakin dilanjutkan dengan baik. Kok ganti mana program anyar mana ya? Tak boleh. Ya Allah kok ya keprojot. Yang ketiga, terakhir. Apa Pak modal berjumpa dengan Allah, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa modal ketiganya? Istiqomah. Istiqomah itu ajek. Wis ajek mencari ilmu, ajek ibadah kepada Allah, ajek ngeresii hati. Ibu-ibu yang di belakang, si tukang rasan-rasan, Bu, loh nggih yuk ngaku, nggih ya Allah, ayo Bu, mulai tobat nggih. Kata-kata istri dari Pak Astagfirullah, istri apa sih? Kata-kata istighfar, banyak-banyak ibadah, maos Quran pun bosen, jangan sampai bosen. Karena kalau kita mau ketemu Allah, kalau kita punya 3 modal ini, insya Allah aman. Modal pertama harus membekali diri dengan maka dimanapun, di masjid manapun enten pengajian monggo dugi. Nomor 2, hatinya harus
bersih. Nomor 3, istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, itu yang dapat kami sampaikan. Ya cukup ya, kultum ini insya Allah manfaat. Kultum dari mana sih? Semoga yang kita sampaikan mendatangkan manfaat, semoga kurang lebihnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, apabila ada kalimat-kalimat yang kasar, apabila ada candaan-candaan yang kurang sopan, semoga bisa dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.